Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus yang beribadah di rumah, ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Shalom. Puji Tuhan, jemaatku yang dikasihi Yesus, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong kita semua. Kurang lebih 6 hari Tuhan izinkan kita untuk hidup dan kita boleh menyelesaikan seluruh pekerjaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaatku yang dikasihi Yesus, tetaplah semangat, tetaplah memuliakan Tuhan, dan kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini kita semua dikuatkan, diteguhkan iman, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya undang kita berdiri bersama-sama, kita membaca pengakuan iman rasuli 2:3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang hidup, yang oleh karena kasih-Mu kami boleh mengalami berkat-berkat dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan sudah memberikannya kepada kami, dan Tuhan juga telah menuntun jalan-jalan kehidupan kami sepekan sudah kami lewati bersama, sehingga pada pagi ini kami boleh berhimpun siap memuji dan memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Kiranya semangat Allah, sukacita Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh menyembah dan memuliakan Allah di dalam roh dan kebenaran, sehingga lewat puji-pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sedang disiapkan oleh hamba-Nya akan meneguhkan dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan-Mu yang melayani kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memakai mereka dengan cara alat Tuhan sendiri, sehingga Tuhan disanjung tinggi dan seluruh pelayan-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dan menabisnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang masih ibadah di rumah masing-masing. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita membuka Alkitab kita pada Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan saya akan membaca dan jemaat Tuhan akan mengikuti pembacaan ini. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, di dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan kitab kita pada pagi ini. Baiklah, kita masuk dalam persembahan, di mana kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan membuka nyanyian kemana iman pada nomor 202, Putra Tertebus.
Ibu, jemaat Tuhan, bersama-sama kita berdoa, yaitu doa syafaat. Saya pimpin kita dalam doa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, yang oleh karena kasih-Mu kami boleh menyembah Tuhan sampai jam ini. Dan saat ini hamba-Mu menyampaikan semangat kami. Sebelum Hamba menyebut satu persatu, mohon kekudusan Allah menguduskan hidup kami, agar kami layak berkenan di dalam ibadah kami dan kami boleh menikmati berkat di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ibadah yang sedang berlangsung yang ada di rumah masing-masing jemaat-Mu pada pagi ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak, orang tua, kakek nenek sekalipun, kiranya mereka diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang Tuhan siapkan oleh hamba-Nya, akan meneguhkan, menguatkan, dan memberikan mereka semangat baru untuk menikmati hidup ini. Ya Bapa, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, siapapun dimanapun mereka berada, terkhusus jemaat Moria Sanduk terkasih, kiranya Tuhan menjaga, menyembuhkan, memulihkan mereka Bapa, sehingga mereka mendapat kekuatan, kesembuhan daripada Allah Tuhan sendiri, baik yang berbaring di rumah maupun berbaring di rumah sakit umum, dimanapun sedang berada. Lawatan, mujizat Allah dinyatakannya bagi mereka yang selalu berharap dan berseru bahkan mengandalkan Tuhan sendiri. Ya Bapa, berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan pada pagi ini, kiranya berkat yang kami berikan, baik berkat melalui pemberian persembahan, pemberian perpuluhan, pemberian ucapan syukur, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah memberi pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, bahkan berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati, menambah umur panjang bagi mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka masing-masing, dan bertambahnya umur mereka Bapa, bertambah juga semangat mereka untuk menyenangkan Tuhan dan mencari Allah dalam hidup ini. Kiranya Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, selalu satu hati, dan mereka melaksanakan tugas sebagai suami, sebagai istri. Mereka bekerja bersama-sama, saling mengerti, dan kalau mereka ditambahkan umur pernikahan, dan mereka juga meresponi kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan mereka, melalui mereka semangat menyembah dan memuliakan Allah, memberi diri, dan selalu semangat berdoa dan mendukung satu dan yang lain, sehingga Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang mengalami sukacita dan berkat Tuhan terus dituntut, dikawal, dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga bahtera kecil yang mereka embankan, mereka selalu pakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Program Gereja Penginjilan Moria Sanduk terkasih, hamba pertaruhkan dalam tangan-Mu, terkhusus pembangunan gedung gereja yang belum selesai ini Bapak. Kami percaya, kami yakin Tuhan menolong Gembala, BPJ, dan seluruh jemaat Tuhan. Kami satu hati mendukung, mendoakan, bahkan bekerja secara langsung, secara iman kami bertindak untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan gereja ini sampai menjadi nyata dan menjadi gereja yang permanen, dan kami boleh menyembah dan memuliakan Allah di dalamnya. Apapun rintangan, tantangan, persoalan yang kami hadapi sehingga pembangunan gereja ini belum kami mulai kerja, tetapi kami percaya Allah yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah meninggalkan kami akan memberikan waktu yang baik bagi kami untuk bekerja bersama-sama, sehingga program ini dapat terwujud nyatakan tepat pada waktunya. Dan masalah yang kami hadapi sampai hari ini, COVID-19 ini, kami percaya hadirnya persoalan ini tidak akan mengubah dan tidak akan merusak dan tidak akan mengacau balau persekutuan kami dengan Tuhan, malah membuat kami semakin mendekat kepada Allah, sehingga melalui persekutuan dan relasi kami dengan Tuhan, masalah COVID ini akan diberlalukan Allah, dan kondisi Kabupaten Malina khususnya aman kembali, dan seluruh anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan
akan bebas melakukan ibadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan pesta demokrasi khususnya di Kabupaten Malinau maupun di Provinsi Kalimantan Utara, calon gubernur maupun wakil gubernur dan calon bupati maupun wakil bupati Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau khususnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Artinya kami menyerahkan calon pemimpin ini kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan semua pemimpin yang baik, menjadi figur dan takut akan Allah, sehingga Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau ini diberkati orang-orang yang di dalamnya melalui pemimpin yang takut akan Allah. Oleh karena itu Bapa, kiranya Tuhan memberkati seluruh warga Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara. Kiranya melalui pemilihan ataupun pesta demokrasi ini jangan sampai kami golput, tetapi kami berikan hak pilih kami dengan penuh rendah hati dan selalu memandang Allah bahwa semuanya akan Tuhan tentukan pada waktunya, dan tentu kami mau menjadi mendengar dan memiliki pemimpin yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan karena kegiatan Gereja Penginjil daerah Malinau Rakerda telah selesai, dan hamba dan wakil BPJ juga boleh mengikutinya dengan baik, dan kami pulang dan selesai bertemu dengan jemaat dengan sukacita. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang telah mendukung, mendoakan kami dan mengikuti event ini, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, agar kami senantiasa setia kepada Tuhan dalam hidup ini. Baiklah pekerjaan kami, usaha kami, bahkan pergumulan-pergumulan kami, tetap kami bersandar dan berharap kepada Allah bahwa semuanya akan terjawab tepat pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ada hal banyak yang mau rindu sampaikan, namun kami terbatas untuk menyebut satu persatu. Namun kami percaya Tuhan akan mendengar dan akan menjawab seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai program firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, marilah kita bukanya yang kemalingan kita terdapat nomor 87, berkat yang tersebut Tuhan memberi. Kita bersyukur karena
masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup sampai pada hari ini. Dan kita juga bersyukur karena pada hari ini kita dapat makanan rohani melalui firman Tuhan yang sebentar akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebelum kita melanjutkan untuk renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, mohon supaya Tuhan memberikan kami semua pengertian untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, dan mohon Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi makanan rohani bagi kami semua, supaya dengan firman Tuhan ini kami bertumbuh menjadi kuat, kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namanya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan kita tadi di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8, saya mengangkat satu tema untuk menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu memelihara dan mempertahankan iman Kristiani secara konsisten. Sekali lagi, tema renungan kita yaitu memelihara dan mempertahankan iman Kristiani yang benar secara konsisten. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki sesuatu, kita akan memeliharanya supaya sesuatu yang ada pada kita tidak akan hilang. Kalau misalnya kita memelihara ternak, kita berharap suatu saat ternak itu menghasilkan sesuatu bagi kita, sehingga dengan demikian kita memeliharanya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan iman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Iman itu bukanlah usaha kita, bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa iman itu merupakan anugerah ataupun pemberian dari Tuhan. Dikatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ketiga, mengatakan atau menegaskan bahwa iman yang ada pada kita adalah datangnya dari Tuhan. Demikian juga ditegaskan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, mengatakan bahwa iman yang ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat beberapa alasan mengapa kita harus mempertahankan iman Kristiani kita secara konsisten. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan tadi bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi kesimpulannya di sini, kita memelihara dan mempertahankan iman Kristiani kita secara konsisten karena masing-masing kita ini adalah peserta dari suatu pertandingan. Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan beban yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi mengapa kita harus memelihara dan mempertahankan iman Kristiani kita secara konsisten, karena kita masing-masing adalah anggota peserta dari suatu pertandingan. Dan di dalam kitab Ibrani menegaskan bahwa kita sedang berlomba, dan di dalam kitab Ibrani tadi mengatakan bahwa
begitu banyak yang menyaksikan kita bagaikan awan katanya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang yang beriman. Tetapi menjadi orang Kristen, menjadi orang beriman bukan menjadi orang Kristen orang beriman yang bersantai-santai saja, tetapi kita harus serius menjalani iman kita, memelihara dan mempertahankannya. Karena dikatakan dalam Ibrani begitu banyak orang yang menyaksikan kita bagaikan awan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita adalah peserta dari suatu pertandingan. Tentu saja pertandingan ini adalah pertandingan iman. Dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi satu nasihat kepada Timotius. Sebagaimana kita ketahui dari kitab Timotius atau latar belakang dari Timotius. Timotius adalah seorang gembala yang masih muda secara usia, demikian juga secara pelayanan. Tetapi diharapkan oleh Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya supaya dia serius menjalani tugasnya sebagai hamba Tuhan. Kemudian Rasul Paulus menambahkan pesannya yang terungkap di dalam pasal 6 ayat yang ke-12 ini. Dia katakan, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Untuk itulah engkau dipanggil." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bertanding. Kita dipanggil untuk berlomba. Tentu saja bertanding dalam pertandingan iman, berlomba dalam perlombaan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mencapai kemenangan di dalam suatu pertandingan, kita harus mengikuti peraturannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau ada event, ada suatu pertandingan, ya sebelum pertandingan itu dimulai, maka panitia akan mengadakan yang disebut dengan technical meeting. Jadi mereka di sana membicarakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh, peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Jadi kalau ada anggota ataupun ada tim yang pada saat pertandingan dilakukan tidak mengikuti peraturan ataupun ketentuan, tentu saja akibatnya adalah didiskualifikasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serius menjalani kehidupan keberimanan kita sebagai orang Kristen, karena kita diperhatikan. Kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani tadi, begitu banyak orang yang memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara di luar gereja ini, begitu banyak orang memperhatikan kehidupan kita, tingkah laku kita. Oleh karena itu, marilah kita serius memelihara dan mempertahankan iman kita, supaya jangan sampai kita menjadi batu sandungan karena kita tidak serius memelihara dan mempertahankan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan yang kedua, mengapa kita harus memelihara dan mempertahankan iman Kristiani secara konsisten? Yang kedua yaitu karena ada garis finish yang harus kita capai. Rasul Paulus katakan di bagian B, "Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, garis finish adalah sesuatu yang harus dicapai. Dalam suatu perlombaan pasti ada akhirnya, pasti ada ujungnya, pasti ada finalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam perlombaan, demikian dalam pertandingan iman. Ada garis akhir, ada garis finish yang harus kita capai. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24, Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Rasul Paulus katakan, "Aku tidak menghirau nyawaku sedikit pun demi tercapainya garis akhir." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya hal ini juga menjadi komitmen kita, menjadi suatu ketegasan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, yaitu kita harus bercita-cita, kita harus mengharapkan dan mendambakan untuk mencapai garis akhir. Karena memulai sesuatu bukanlah yang terpenting,
tetapi mengakhirinya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah menjadi sia-sia kalau perjuangan kita tidak akan kita akhiri dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang gagal di pertengahan perjuangannya. Karena apa? Karena tidak serius, karena tidak sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal kita berjuang dan di dalam iman kita harus serius dan sungguh-sungguh untuk memelihara dan mempertahankan iman kita, supaya kita dapat mencapai garis akhir yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan yang ketiga, mengapa kita sebagai orang percaya harus mempertahankan iman Kristiani kita secara konsisten, dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Dan saya simpulkan di sini Bapak Ibu Saudara, mengapa Bapak Ibu Saudara harus serius memelihara dan mempertahankan iman Kristiani secara konsisten, karena ada mahkota atau pahala yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Sekali lagi, kita memelihara dan mempertahankan iman kita karena ada mahkota atau pahala yang disediakan Allah bagi kita. Tentu saja bagi kita yang mengakhiri, mencapai garis finish atau garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tegas di sini katakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila satu organisasi ataupun apabila seseorang mengadakan suatu perlombaan, pasti ia menyiapkan apa yang disebut dengan hadiah ataupun pahala. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menyediakan pahala, dengan menyediakan hadiah, itu akan membuat orang serius dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti perlombaan ataupun pertandingan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita mengikuti atau menyaksikan perlombaan ataupun pertandingan yang dilakukan, hanya satu saja yang akan mendapat juara ataupun mendapat hadiah utamanya. Mungkin yang lainnya juga akan mendapat hadiah, tetapi bukan hadiah utama, bukan piala yang besar, tetapi piala yang mungkin agak kecil ataupun hadiah yang nominalnya agak kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jelas bahwa kalau kita serius memelihara dan mempertahankan iman kita akan memperoleh pahala. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24, 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pertandingan-pertandingan yang dilakukan tidak ada yang namanya juara satu dimenangi oleh dua kontingen ataupun dua pihak ataupun dua orang. Pasti ada satu juara satunya dan satunya juara dua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, perlombaan pertandingan iman beda dengan pertandingan-pertandingan yang dilakukan di dunia ini. Karena setiap kita pasti akan memperoleh pahala, asalkan kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk memelihara dan mempertahankan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja hadiah iman itu berbeda-beda untuk setiap orang. Sekali lagi, tentu saja pahala ataupun hadiah itu berbeda-beda untuk setiap orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah tentang seorang pemuda yang hidup di Tiongkok pada masa komunis berkuasa di sana. Karena pada saat komunis berkuasa, semua pemuda atau anak muda wajib untuk
menjadi militer. Jadi wajib militer. Entah dia dari agama apa, beragama atau tidak beragama, wajib untuk menjadi militer. Karena itu adalah suatu keharusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda yang kebetulan adalah seorang Kristen, dia juga diterima, direkrut menjadi anggota tentara ataupun militer. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sedangkan teman-temannya adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak bertuhan, tidak percaya karena mereka adalah orang-orang komunis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak anak muda ini diterima, ia dibully, ia diejek karena ia beriman, karena ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada suatu hari, sampai pada puncak dari bulian mereka, ejekan mereka kepada anak muda ini, komandannya memanggil semua orang yang ada di barak itu. Mereka dikumpulkan, kemudian dipanggil anak muda ini, yang satu-satunya anak muda yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian anak muda ini dipanggil ke depan dan diperintahkan kepada anak muda ini supaya dia memindahkan mobil. Rupanya ada mobil yang telah disediakan di suatu tempat dan anak muda ini diminta untuk memindahkan mobil itu ke suatu tempat yang telah ditentukan. Mengapa Bapak Ibu Saudara hal itu mereka lakukan? Karena mereka tahu bahwa anak muda ini tidak pandai mengemudi mobil, tidak pandai dengan mobil, buta dengan mobil. Dia tidak tahu menghidupkan dan apalagi menjalankannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, komandan itu memerintahkan kepada anak muda ini, disaksikan oleh teman-temannya dengan tawa yang sinis, dengan tawa yang mengejek. Komandannya katakan, "Hai anak muda yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus, saya minta supaya engkau pindahkan mobil ini ke tempat yang telah ditentukan. Apabila engkau berhasil memindahkan mobil ini ke tempat yang telah ditentukan, maka saya dan semua anggota yang ada di sini saya perintahkan untuk mengakui imanmu dan menerima Yesus yang engkau anggap sebagai Tuhan itu menjadi Tuhan kami juga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan apa yang ada dalam benak anak muda ini. Karena dia tidak pandai mengendarai mobil, tidak habis pikir, kalau seandainya itu saya harus angkat tangan dan minta untuk mengundurkan diri. Tetapi anak muda ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, entah apa yang membuat dia berani dan menerima tantangan itu. Dia katakan, "Komandan, saya siap. Apapun yang terjadi, saya tidak mau mempermalukan Tuhan yang saya imani." Kemudian Bapak Ibu Saudara, teman-temannya dengan tertawa, dengan ejekan, dengan bulian yang semena-menanya, sampai anak muda ini melangkah dengan gemetar, dengan air mata, karena kalau dia tidak dapat memindahkan mobil itu, tentu saja itu mempermalukan dia dan juga mempermalukan pengakuannya yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia tetap beriman, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anak muda ini masuk ke dalam mobil, kemudian dia mengambil kunci dan dia melihat, tentu saja ya, dia tidak langsung memasukkan di bagaimana kunci biasanya dimasukkan karena dia memang tidak tahu di mana kunci ataupun kontaknya, tetapi dengan yakin dia memasukkan kunci. Kemudian tentu ia bingung melihat tiga pedal yang ada di dalam mobil, mana gas, mana rem, dan mana koplernya. Bapak Ibu Saudara, tetapi dia percaya dengan doa, tentunya dia katakan, "Tuhan, tolong saya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dengan pelan dia memutar kunci mobil, kemudian mobil itu berbunyi. Tentu saja semakin bergetar, dia semakin gugup dia bagaimana dia akan menjalankan itu. Apa yang harus dilakukan supaya mobil itu bisa maju atau supaya mobil itu bisa mundur. Bapak Ibu Saudara, dengan pelan dia menginjak gas tepat pada pedal gas dan mobil mengeluarkan bunyi, ada harapan untuk maju. Tetapi bukan sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya mobil ini bisa bergerak ke depan? Kemudian dia memegang tuas yang ada, kemudian dia menggoyangkannya, kemudian mobil ini pun perlahan-lahan berjalan maju. Kemudian ya tentu saja majunya, mundurnya juga agak susah, apalagi tidak ada yang mengajarkannya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat anak muda ini memarkirkan mobil itu tepat di mana ia diperintahkan untuk memarkirkan mobil itu. Kemudian dia keluar. Dia keluar dari mobil perlahan-lahan. Tentu saja dengan keheranannya sendiri, mengapa mobil itu bisa dia bawa dan parkirkan tepat seperti yang diperintahkan. Lebih heran lagi Bapak Ibu Saudara, komandan dan orang-orang yang ada yang menyaksikan hal itu. Kemudian mereka tunduk memberi hormat kepada anak muda ini. Kemudian ada yang menangis. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, tentu saja ada sesuatu yang mengharukan mereka. Karena sebelum itu tadi mereka mengatakan bahwa apabila anak muda itu menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa dan mampu menolong dia, maka mereka akan menerima imannya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala komandannya memanggil anggota lain untuk berada di sekitar mobil itu, kemudian dia membuka kap mobil di mana mesin diletakkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mobil itu tidak ada mesin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat mereka heran. Bagaimana mobil itu bisa hidup tanpa mesin? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja bukan kehebatan anak muda tadi, tentu saja bukan karena bim salabim, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus dan Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat itu komandan dan semua anggota yang menyaksikan itu, pada hari itu juga mereka mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan tadi bahwa ia akan menerima mahkota kebenaran dan Allah telah menyediakan itu baginya. Bagi si anak muda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hadiah yang dia terima, di mana iman yang dia pelihara, yang dia pertahankan dengan sungguh-sungguh, menghasilkan pertobatan pada suatu saat ataupun pada waktu yang bersamaan ribuan ataupun ratusan orang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, hadiah ataupun pahala yang akan kita terima berbeda-beda. Tentu saja sesuai dengan apa yang Tuhan lihat, tentu saja sesuai dengan apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, sesuai dengan iman yang kita pelihara, iman yang kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu marilah kita memelihara dan mempertahankan iman Kristiani dengan konsisten, karena pasti ada hadiah, pasti ada pahala yang akan kita terima daripada iman itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita memelihara dan mempertahankan iman Kristiani kita secara konsisten? Rasul Paulus katakan masih dalam ayat ke-9, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti yang akan dihadapi oleh setiap manusia, baik yang hidup atau yang mati, orang kecil, orang tua, maka kita akan menghadapi hari penghakiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri ataupun membebaskan dirinya dari hari penghakiman. Karena hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan, bahwa pada satu saat maka semua manusia, baik yang hidup ataupun yang mati, akan menghadap Tuhan di takhta pengadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, di dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang
ada di dalamnya, dan maut serta kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memelihara dan mempertahankan iman kita karena ada hari penghakiman. Tidak ada manusia yang tidak akan dihakimi. Orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita akan menghadapi penghakiman dua kali. Yang pertama, seperti dikatakan dalam kitab Injil, yaitu penghakiman pertama, yaitu penghakiman untuk memisahkan orang percaya dari orang-orang berdosa. Itu yang disebut dengan memisahkan kambing ataupun memisahkan domba dari kambing. Kemudian penghakiman yang kedua yang akan kita hadapi, yaitu penghakiman khusus bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang percaya, yaitu di mana Tuhan akan membuka suatu catatan tentang kehidupan kita sejak kita menjadi Kristen. Di sana tercatat segala sesuatu yang telah kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghakiman orang-orang percaya bukan untuk membuang ataupun untuk mengeluarkan dari kerajaan surga, tetapi untuk memberi pahala ataupun memberi hadiah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu saja akan menerima sebagaimana yang dia lakukan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan karena perbuatan, karena pekerjaan mereka semasa hidup akan menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa ada orang yang selamat, tetapi mereka seperti orang yang baru keluar dari dalam api. Mereka tidak membawa apa-apa, atau mereka tidak memperoleh apa-apa, karena pada masa hidup mereka tidak menjalankan iman mereka dengan baik. Mereka tidak memelihara iman mereka dengan baik, sehingga pada saat penghakiman mereka hanya menerima yang pantas untuk mereka terima. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dapat memprotes mengapa Tuhan memberi mereka sedikit sedangkan yang lain banyak. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan semasa kita hidup, marilah kita berjuang, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan, memelihara iman kita, bahkan untuk mempraktekkan iman kita, supaya pada saat hari penghakiman kita tidak malu karena mendapat sedikit, sedangkan saudara-saudara kita yang lain mendapat banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, penghakiman adalah sesuatu hal yang pasti. Tidak ada seorang pun yang luput, tidak ada seorang pun yang bebas dari hari penghakiman. Semua kita akan menghadap hari penghakiman, dan hakim yang adil itu adalah Yesus Kristus, yang kepadanya lah kita beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memelihara dan mempertahankan iman kita, supaya pada saat hari penghakiman akan kita hadapi, kita menghadapinya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena kita yakin bahwa kita akan memperoleh jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak serius dengan tidak sungguh-sungguh memelihara dan mempertahankan iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita di dalam kehidupan ini untuk terus-menerus memelihara dan mempertahankan iman kita secara konsisten. Karena memelihara dan mempertahankan iman secara benar, secara konsisten, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan tema kita di dalam bulan ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu memelihara dan mempertahankan iman yang Tuhan berikan kepada kita secara konsisten. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya kita dalam kita menjalani kehidupan kita, semasa kita bisa bernafas, marilah kita memelihara dan mempertahankan iman kita. Tentu banyak ujian, banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang setia, barang siapa yang tekun sampai pada akhir, ia akan memperoleh mahkota. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap dan saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan GKI Moria Sangat ini
akan mendapat pahala dan mahkota dari Tuhan, karena kita semua berkomitmen untuk terus-menerus memelihara dan mempertahankan iman kita secara konsisten. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, mampukan kami untuk memahaminya, bahkan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Tentu dalam kami memelihara dan mempertahankan iman kami, banyak ujian, banyak tantangan. Tetapi tak kala kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan tidak akan mempermalukan kami karena kami beriman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menerus memberikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami juga akan terus menerus memelihara dan mempertahankan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya atas nama Gembala, BPJ, dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Heber Daniel Nadif yang telah melayani kita pada pagi minggu ini. Kiranya Bapak Ibu yang beribadah di rumah diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan bahwa kita dituntut untuk memelihara iman Kristiani itu secara benar dan penuh dengan konsisten. Maka kita akan bisa mendapat hadiah yang sifatnya kekal. Dan saya kira pasti Bapak Ibu sudah ditegur oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas kita selagi kita ada di muka bumi ini. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada hambanya. Kiranya Tuhan memberkati istri, anak-anak, pekerjaan, bahkan usaha. Apapun yang dibuat keluarganya, Tuhan membuat semuanya berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kiranya melalui ibadah dan firman Tuhan, penyembahan yang sudah kita dengar pada hari ini, kita terus diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Saya pimpin kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu yang oleh anugerah Allah kami boleh menyelesaikan ibadah raya pada minggu ini. Dan terkhusus Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka, menuntun dan memberkati perjalanan kehidupan mereka ke depan ini. Biarlah dalam kawalan tuntunan kuasa Roh Allah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya juga apa yang kami dengar hari ini kami akan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mendapati jemaat kami selalu mengerjakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimohon berdiri, siapkan hatimu dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai, meneguhkan kita, menguatkan kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang dan menjemput kita semua saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi di surga pun memuji.
Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus. Dari tempat ini saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.